Halo Sobat Belajar, berbagai informasi seputar pendidikan pemuda dan olahraga di daerah istimewa Yogyakarta akan kami hadirkan dalam JB News Update edisi kali ini, Februari 2024 bersama saya Septando, dan edisi spesial kali ini saya ditemani rekan saya dari Amikom Yogyakarta yang sedang mengikuti program kegiatan magang di Balai Tekomdik bersama rekan Felita. Terima kasih rekan Aldo, kita masuk ke berita pertama. SMA Negeri 1 Delingo yang akrab disapa Smanidi merayakan ulang tahun ke-26 dengan semangat kolaborasi dan kreativitas yang luar biasa. Tidak hanya sebagai perayaan biasa, tetapi juga sebagai momen untuk mempererat hubungan antar siswa, guru, karyawan, dan masyarakat sekitar. Ya, Sobat Belajar, inilah kisah inspiratif tentang bagaimana semangat belajar dan kolaborasi yang menjadi kunci keberhasilan dalam sebuah perayaan tersebut. Pada tanggal 29 Januari 2024, Smanidi bergelora dalam perayaan ulang tahunnya yang ke-26. Dengan tema kebudayaan yang menggema, acara ini tidak hanya menjadi ajang merayakan, tetapi juga memupuk rasa kebersamaan dan kecintaan akan budaya bangsa. Kegiatan perayaan ini tidak terlaksana tanpa kerjasama dari berbagai pihak, mulai dari guru, karyawan, hingga OSIS SMA Negeri 1 Delingo. Mereka semua turut serta memeriahkan suasana dengan berbagai kegiatan yang menarik dan bermakna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sudarwanto, Kepala SMA Negeri 1 Delingo. SMA Negeri 1 Delingo ini berdiri pada tahun 1998, sehingga pada hari ini tanggal 29 Januari 2024 genap berusia 26 tahun. Pada saat ini kami sedang menyelenggarakan kirab budaya yang sebenarnya tidak sekedar kirab saja, namun terdiri dari berbagai macam kegiatan yang antara lain terdiri dari Semanidi Diverse, yaitu Semanidi beragam berupa kegiatan siswa, berupa kewirausahaan, kemudian ada performance drum band yang telah dilaksanakan pada tanggal 28 Januari 2024. Kemudian pada hari ini kami menyelenggarakan kirab budaya yang berupa merti budaya atau merti dusun, yang merupakan suatu kegiatan di Kapanewon Delingo yang merupakan kegiatan budaya yang telah berlangsung secara turun-menurun. Dalam proyek penguatan proses pelajar Pancasila, kami mempelajari budaya di sekitar Kapanewon Delingo yang antara lain ada rasulan, merti dusun dan sebagainya. Maka kami mengadopsi kearifan lokal berupa merti dusun dengan diangkat menjadi merti pawiatan yang kami laksanakan sekarang baru pertama kali. Mohon doa restunya untuk kedepannya kami bisa melaksanakan merti pawiatan ini lebih lanjut, sehingga kaitan antara sekolah dan
budaya masyarakat sekitar bisa saling bersinergi. Untuk itu sekali lagi kami mohon dukungan dari berbagai pihak untuk terselenggaranya kegiatan pembelajaran maupun pengembangan T5 demi majunya siswa-siswa di DIY khusus umumnya di SMA Negeri 1 Dlingo pada khususnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ismunardi, Kepala Balai Dikmen Bantul. Dengan ini mengapresiasi atas dilaksanakannya ulang tahun SMA 1 Dlingo yang ke-26. Banyak hal yang hari ini kita bisa lihat tadi terkait dengan serangkaian acara yang dilaksanakan yang dikaitkan dengan T5 sekolah. Saya kira menjadi bagus karena tadi ada beberapa rangkaian kegiatan terkait dengan kirab budaya yang di sana juga ada nuansa terkait dengan merti dusun, merti desa. Itu menjadi hal yang cukup bagus untuk mengingatkan kepada kita semuanya bahwa beberapa budaya itu memang harapannya menjadi salah satu hal yang harus kita pelihara, yang harus kita jadikan sebagai acuan. Yang terpenting adalah tidak sekedar seremoninya, tapi yang terpenting adalah bagaimana kita bisa mengambil filosofi, mengambil pelajaran di sana, dari sana terkait dengan kita mengingat selalu pada Yang Maha Kuasa, kemudian dengan sesama, dengan berbagi, dengan berkolaborasi, itu yang saya kira menjadi penting. Kemudian tadi juga anak-anak kita bisa menampilkan beberapa kreasi budayanya, saya kira ini juga menjadi penting untuk menguatkan kita bahwa kita meskipun secara ilmu punya ilmu yang pengetahuan yang tinggi, tapi tidak melupakan budayanya. Saya kira itu yang menjadi penting. Mudah-mudahan dengan cara itu SMA Negeri 1 Dlingo ke depan tetap bisa mengembangkan potensinya, mengembangkan ilmu pengetahuan, tapi tetap memperhatikan akar budayanya yang ada di sekitarnya. Matur nuwun, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sugiarto SSI selaku Ketua Panitia Hari Ulang Tahun SMA Negeri 1 Dlingo. Sejauh ini persiapannya kita selaku panitia melibatkan beberapa Bapak Ibu guru karyawan dan juga dibantu oleh anak-anak dari OSIS. Alhamdulillah kegiatan sejak dari permulaan kemudian sampai rangkaian kegiatan dan sampai puncak hari ini berlangsung dengan sukses, tidak ada kendala apapun. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sandi Maulana, saya dari kelas 10-4. Di sini kesan sangat banyak sekali kita dapatkan dari berbagai macam kegiatan seperti pelestarian budaya dan juga mendapatkan pengalaman banyak sekali arti-arti kebudayaan Jawa dan bisa memperkenalkan budaya Jawa lagi dan melestarikan lagi. Dan semoga untuk kedepannya budaya ini bisa akan hilang dan masih berkembang terus sampai besok selamanya. Perkenalkan, nama saya Kaifa Sarah Arifia, saya dari kelas 10-4 di SMA Negeri 1 Dlingo ini. Kesan yang saya dapatkan dari kegiatan ini yaitu bisa melihat berbagai tarian dari berbagai suku dan
bisa melestarikan budaya-budaya yang ada di Jawa ini atau di Indonesia ini. Pesan-pesan untuk SMA ini kedepannya semoga lebih maju lagi, lebih banyak kegiatan yang bisa melestarikan untuk kehidupan, untuk melestarikan kebudayaan ini. Oke, terima kasih. Puncak dari rangkaian acara ini adalah pada kegiatan internal di mana kira budaya, upacara adat Mertipa Wiyateng, pagelaran tari Nusantara, rayahan gurungan, dan pembangunan sarang menjadi sorotan utama. Semua kegiatan ini tidak hanya sekedar hiburan, tetapi juga sarana untuk melestarikan dan menghargai kekayaan budaya bangsa. Tim Liputan JBTV melaporkan. SMA Negeri 2 Wates merupakan salah satu SMA yang terletak di Kabupaten Kulon Progo di sisi selatan. Jumlah siswa kami 548 siswa dengan guru karyawan 58 orang. SMA Negeri 2 Wates memiliki visi mewujudkan insan yang religius, berkarakter, unggul, berbudaya, dan berwawasan lingkungan. Dari visi tersebut, SMA 2 Wates memiliki berbagai julukan dan predikat sekolah. Antara lain, kita juga sebagai sekolah adiwiyata tingkat nasional, kemudian sekolah yang berwawasan budaya, yang sering tampil di berbagai event, baik itu di tingkat DIY maupun di tingkat Kabupaten Kulon Progo, sekolah ramah anak, sekolah peduli bencana, dan juga sekarang mulai dirintis sekolah siaga kependudukan. Julukan-julukan lain dan predikat lain, program-program lain banyak kami laksanakan dalam rangka mewujudkan visi SMA Negeri 2 Wates. Mari dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, acara kita buka bersama-sama. Kegiatan pada hari ini, SMA Negeri 2 Wates melaksanakan 3 kegiatan sekaligus, yaitu Karir Day, Market Day, dan Mudik Semada. Kegiatan tersebut pada prinsipnya ingin menghasilkan output sekaligus outcome yang berkualitas dari SMA Negeri 2 Wates. Jadi kami dalam melaksanakan pendidikan dan pembelajaran di SMA Negeri 2 Wates ini tidak hanya sekedar menghasilkan lulusan yang berkualitas, tapi bagaimana dampak lulusan yang berkualitas itu menjadi warga masyarakat yang bermanfaat, menjadi mahasiswa yang berkualitas, dan nanti menjadi lulusan perguruan tinggi yang berkualitas juga. Dan hal itu harus kita persiapkan dari kelas 10, 11 maupun 12. Dan pada hari ini, untuk yang Karir Day ini merupakan rintisan bagaimana agar anak itu memiliki wawasan yang luas.
Sehingga 35 perguruan tinggi yang ada di DIY dihadirkan di SMA Negeri 2 Wates agar anak ini dapat menemukan passion dirinya. Sehingga dia nanti dapat kuliah sesuai dengan passionnya, bekerja sesuai dengan passionnya. Saya kira kalau anak-anak itu dapat menemukan passion yang pas, sesuai dengan keinginan dan bakat yang dimiliki, maka hasilnya akan lebih optimal, membahagiakan, dan menghasilkan sukses yang optimal pula. Sedangkan untuk yang Market Day ini untuk meningkatkan keterampilan peserta didik dalam pembelajaran kewirausahaan maupun pembelajaran pendukung yang lainnya, sehingga nantinya dia dapat melanjutkan hidup yang lebih berkualitas dengan melakukan berbagai macam usaha kewirausahaan. Kalau di SMA ini tentu saja tekanannya belum pada keuntungan ya, tapi lebih banyak pada bagaimana dia bisa melakukan analisis SWOT sehingga dia menemukan satu jenis usaha yang memang tepat dengan berbagai dilihat dulu kekuatannya, kelemahannya, tantangannya, peluang yang dimiliki, dan hambatan, sehingga dia dapat melakukan berbagai inovasi dan memiliki jiwa kewirausahaan yang bagus. Tari Yopo, selamat menyaksikan. Sedangkan yang untuk mudik semada, ini untuk meningkatkan kerjasama antara SMA 2 Wates dengan alumni-alumni SMA 2 Wates, yang mereka itu harus memiliki kecintaan terhadap alma maternya, memiliki tanggung jawab terhadap adik-adiknya, bagaimana membawa adik-adiknya ke jenjang yang lebih sukses. Itu tadi menghasilkan outcome yang optimal. Dan alumni SMA 2 Wates ini tidak hanya menarik adik-adiknya untuk menjadi mahasiswa-mahasiswa yang hebat, tetapi mereka juga bekerja sama untuk membangun masjid SMA 2 itu diprakarsai oleh alumni SMA 2 Wates. Pada kesempatan kali ini bersyukur karena tidak mengalami kendala apapun, siswa-siswa sudah diajarkan di mata pelajaran sebelumnya. Di Market Day 5 ini kami 5 mata pelajaran, 1 bahasa Indonesia, 2 bahasa Inggris, ekonomi, kemudian prakarya kewirausahaan, dan seni budaya menjadi satu, membuat satu kegiatan yaitu Market Day. Kemudian dari kami berharap kegiatan Market Day ini membuat anak-anak merasa gembira dalam menjalani kegiatan di pembelajaran terapan. Untuk selanjutnya kita tidak mengalami kendala karena sebelumnya kita menggunakan materi SWOT, yaitu perencanaan, kemudian pelaksanaan dan evaluasi. Wah, luar biasa ya karya dari siswa SMA Negeri 1 Delingo. Ya, betul sekali ya, bagaimana persiapan mereka yang memang tidak panjang namun juga mampu memberikan sebuah hasil yang luar biasa. Betul sekali. Sobat belajar, kita menuju ke berita selanjutnya. SMA Negeri 1 Ngaglik telah menorehkan perjalanan yang gemilang selama 56 tahun menjadi benteng pengetahuan dan
kebudayaan bagi para siswa. Melalui perayaan ulang tahun yang meriah, sekolah ini mengangkat tema Pandawa sebagai landasan filosofis mencerminkan nilai-nilai kesatria, kejujuran, dan kesetiaan yang diharapkan akan membimbing siswa dalam menjalani kehidupan yang jujur, berani, dan setia. Perayaan ulang tahun ke-56 SMA Negeri 1 Ngaglik merupakan momentum berharga untuk menginspirasi semangat belajar, kreativitas, dan kolaborasi antar siswa, guru, dan masyarakat sekitar. Mulai dari Rabu 31 Januari hingga 2 Februari 2024, sekolah ini menyelenggarakan berbagai kegiatan yang bervariasi dan bermakna. Dalam rangkaian acara tersebut terdapat jalan sehat, fashion show, vokal tunggal, sesorah, dan speech English yang menunjukkan potensi dan bakat siswa dalam berbagai bidang. Tidak hanya itu, lomba kreativitas siswa atau pensi juga menjadi sorotan dengan adanya lomba tari, teater pramuka, dan beragam lomba lainnya yang memancing kreativitas siswa. Pada hari ini, kita memperingati hari ulang tahun SMA Negeri 1 Ngaglik yang ke-56. Hari ini adalah hari yang kedua, puncaknya besok pada hari Jumat, tanggal 2 bulan Februari tahun 2024. Hari ini ada satu acara atau kegiatan yang sangat istimewa bagi kami sekolah, yaitu pagelaran wayang kreasi. Yang pertama, pagelaran wayang kreasi ini dikelola, dilaksanakan oleh anak-anak kami yang tergabung dalam kegiatan ekstrakurikuler karawitan, baik dari dalangnya maupun pengerawitnya atau pengiringnya semuanya. Alhamdulillah pada tahun ini kita bisa menyelenggarakan pagelaran wayang kreasi ini dengan mengusung tema pendidikan karakter, yang di dalamnya kita mengimplementasikan pendidikan kekhasan Yogyakarta atau PKJ. Anak-anak di dalam kegiatan ini mencoba untuk mengembangkan kreativitasnya, mengembangkan bakatnya, potensi yang dimilikinya, bakatnya, dan sebagainya. Tidak hanya di dalam kegiatan pagelaran wayang, karena pada hari yang pertama kemarin mereka juga mengikuti banyak kegiatan-kegiatan yang dilombakan, seperti misalnya saja lomba mural, ya, kemudian lomba vokal dan sebagainya. Kita berharap bahwasanya anak-anak ini bisa menyalurkan potensinya, menyalurkan energinya itu dalam kegiatan-kegiatan yang positif yang ini kita kemas mulai hari yang pertama kemarin. Tak lepas dari kebudayaan lokal, pagelaran wayang turut meramaikan perayaan ulang tahun sekolah tersebut. Memberikan pesan-pesan moral dan edukasi kepada para siswa, puncak acara pada hari Jumat diselenggarakan dengan upacara pemotongan tumpeng, pembagian hadiah, dan sarasehan, menandai keberhasilan sekolah dalam mencapai tonggak bersejarah ini. Tema ulang tahun sekolah hari ini adalah Pandawa. Jadi Pandawa ini kita ambil dari sisi kesatrianya, kejujurannya, kesetiaannya, dengan harapan Pandawa ini menjadi filosofi bagi anak-anak untuk selalu bersikap jujur, kesatria, dan juga setia. Namun imbalik kesuksesan perayaan tersebut terdapat kendala-kendala yang dihadapi seperti kurangnya fasilitas aula yang menyebabkan beberapa kegiatan harus dilaksanakan di tempat terbuka, serta cuaca yang kurang kondusif. Tantangan lainnya adalah keterbatasan guru dalam bidang seni. Namun hal ini tidak mengurangi semangat dan antusiasme para siswa dalam mengekspresikan bakat dan kreativitas mereka. Meskipun demikian, harapan besar terletak pada partisipasi aktif siswa-siswi SMA Negeri 1 Ngaglik dalam mengekspresikan bakat dan kreativitas positif mereka. Dengan semangat yang tinggi dan kerjasama yang kuat antar siswa, guru, dan masyarakat, diharapkan mereka dapat terus termotivasi untuk mencapai cita-cita mereka di masa depan. Peran siswa-siswi SMA Negeri 1 Ngaglik itu juga banyak sekali yang berpartisipasi aktif dalam lomba-lomba, dan setiap kelas itu mempunyai banyak sekali potensi seperti
vokal tunggal, dan kreativitasnya setiap kelas itu sangat beragam sekali dan banyak. Perayaan ulang tahun ke-56 SMA Negeri 1 Ngaglik bukan hanya sekedar perayaan tetapi juga sebuah perjalanan dengan inspirasi semangat belajar dan kolaborasi. Melalui tema Pandowo yang diangkat, sekolah ini berhasil menanamkan nilai-nilai kejujuran, kesatria, dan kreativitas kepada para siswa, membimbing mereka dalam menghadapi tantangan dan meraih sukses masa depan. Semoga kegiatan ini terus memberikan semangat dan menginspirasi generasi-generasi mendatang. Demikian Sobat Belajar untuk segmen awal kali ini, dan untuk segmen selanjutnya saya juga akan kembali ditemani oleh rekan dari Amikom Yogyakarta, ada rekan Jainal. Namun sebelumnya saya ingin ngobrol terlebih dahulu dengan rekan Felita atau yang sering disapa dengan Feli ya. Betul sekali. Bagaimana ini perasaan atau kesan selama magang di Balai Tekomdik, Feli? Cukup menyenangkan, apalagi saat ini saya sekarang sedang siaran langsung di JBTV ya khususnya. Dan apalagi saya sudah mendapatkan pengalaman seperti menulis naskah dengan baik dan menulis skrip vlog dengan baik. Bagi saya sebagai anak magang hal seperti itu sudah sangat membanggakan bagi saya. Sudah mendapatkan pengalaman menjadi scriptwriter ya, baik dari program berita, bikin vlog juga. Betul. Lalu ikut liputan juga pernah ya kemarin ya. Iya. Nah, tentu saja dari selama proses magang di sini apa yang benar-benar pengalaman pertama yang didapatkan dan belum pernah sama sekali sebelumnya? Pengalaman pertama mungkin saat wawancara liputan di SMK Negeri 4. Oke, itu pengalaman pertama juga ya? Iya, benar-benar wawancara. Kalau siaran seperti ini sudah pernah di kampus? Sudah pernah. Sudah pernah ya, jadi sudah lebih siap begitu ya. Baik, kita saat lagi akan bersama dari rekan Feli ya, ini ada Jainal. Iya. Kita akan ajak berbincang. Terima kasih Feli, sukses selalu ya. Terima kasih rekan Ando. Studinya nanti kita akan lanjutkan kembali di segmen selanjutnya. Tetaplah bersama kami. Perkembangan teknologi pembelajaran begitu cepat. Teknologi pembelajaran saat ini cukup banyak jenisnya. Lalu, bagaimana solusinya? Mengingat pentingnya penguasaan TIK bagi guru dalam pelaksanaan tugasnya, Balai Tekomdik, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi DIY memfasilitasi guru dengan kegiatan bimbingan teknis yang merupakan kegiatan menambah wawasan, pengetahuan, keterampilan yang terfokus dengan memperhatikan aspek pendukung guna pencapaian tujuan pembelajaran. Balai Tekomdik melaksanakan 2 jenis bimbingan teknis, yaitu bimbingan teknis reguler dan bimbingan teknis mandiri. Bimbingan teknis reguler diselenggarakan di kantor Balai Tekomdik dan dibiayai oleh APBD DIY. Sementara bimbingan teknis mandiri diselenggarakan sesuai permintaan sekolah atau organisasi guru atau tenaga kependidikan dengan biaya dari sekolah atau organisasi tersebut. Dan berikut adalah alur pendaftaran bimbingan teknis reguler di Balai Tekomdik Dinas Dikpora DIY. Calon peserta mendaftar secara online dengan membuka laman tekomdik.jogjaprof.go.id. Verifikasi dengan melakukan seleksi syarat peserta BIMTEK. Petugas akan melakukan pemeriksaan berkas atau syarat pengajuan sesuai dengan kriteria persyaratan pelaksanaan BIMTEK. Jika persyaratan tidak terpenuhi, maka pendaftar dianggap gugur sebagai calon peserta. Jika persyaratan terpenuhi, maka pendaftar diterima sebagai calon peserta. Jika pendaftar yang memenuhi syarat melebihi kuota, maka akan dilaksanakan seleksi calon peserta lebih lanjut sesuai dengan kecepatan pendaftar dan pemerataan kabupaten atau kota. Hasil seleksi akan diumumkan di situs, website, Balai Tekomdik maupun dihubungi melalui aplikasi pesan singkat. Peserta mengikuti BIMTEK sesuai jadwal. Peserta mengerjakan tugas yang diberikan pasca BIMTEK.
Evaluasi pelaksanaan dan pendampingan peserta. Apabila peserta tidak menyelesaikan tugas, maka yang bersangkutan harus mengerjakan tugas pasca BIMTEK tersebut sampai selesai. Penyelesaian administrasi. Selanjutnya, peserta mendapatkan sertifikat sebagai bukti telah menyelesaikan seluruh rangkaian kegiatan proses pelayanan BIMTEK selesai. Untuk permohonan bimbingan teknis secara mandiri, silahkan kirimkan surat permohonan tertuju kepada Kepala Balai Tekomdik Dinas Dikpora DIY yang berisikan waktu dan tanggal, lokasi pelaksanaan, jumlah peserta, materi yang diminta, kontak person pemohon. Dan tim BIMTEK dari Balai Tekomdik akan segera memberikan konfirmasi terkait teknis pelaksanaan bimbingan teknis mandiri. Selain bimbingan teknis, guna mengatasi berbagai permasalahan pemerataan peningkatan kualitas pendidik di berbagai wilayah di DIY, Balai Tekomdik DIY memiliki layanan pembelajaran bergerak atau Mobile Learning Service atau MLS. Tim Balai Tekomdik DIY melaksanakan layanan jemput bola dengan mendatangi sekolah atau organisasi guru atau tenaga kependidikan yang memerlukan pelatihan pemanfaatan TIK dalam pembelajaran. MLS dilaksanakan secara hybrid, gabungan dari pembelajaran daring dan luring, dengan proses pelaksanaan sebagai berikut. Pemohon mengajukan permohonan mengikuti layanan MLS atau dengan mendaftar melalui laman www.btkp-diy.or.id. Verifikasi persyaratan MLS. Petugas akan melakukan pemeriksaan berkas atau syarat pengajuan. Pengelola memeriksa kesesuaian pendaftar dengan persyaratan yang berlaku. Jika persyaratan tidak terpenuhi, maka pendaftar gugur sebagai calon peserta. Jika persyaratan terpenuhi, maka pendaftar diterima sebagai calon peserta. Jika pendaftar yang memenuhi syarat melebihi kuota, maka akan dilaksanakan seleksi calon peserta lebih lanjut. Pengelola layanan MLS melakukan konfirmasi dan koordinasi penjadwalan perihal pengajuan permohonan tersebut. MLS dilaksanakan sesuai jadwal. Evaluasi pelaksanaan dan pendampingan peserta. Tahapan terakhir penyelesaian administrasi dan peserta mendapatkan sertifikat sebagai bukti telah menyelesaikan seluruh rangkaian kegiatan. Proses pelayanan MLS selesai. Melihat pentingnya penguasaan TIK bagi guru dalam pelaksanaan tugasnya, Balai Tekomdik Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi DIY memfasilitasi guru kegiatan seminar secara daring atau webinar. Tema yang diberikan tidak hanya teknis, namun juga isu terkini di dunia pendidikan. Dengan harapan mampu meningkatkan mutu pendidikan serta menambah wawasan, pengetahuan, keterampilan yang terfokus dengan memperhatikan aspek pendukung guna pencapaian tujuan utama pendidikan. Setelah mengikuti kegiatan webinar dan mengisi presensi kehadiran, peserta akan mendapatkan E-sertifikat. Itulah bentuk tugas Balai Tekomdik Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi DIY dalam memfasilitasi guru dengan kegiatan bimbingan teknis, MLS, dan webinar guna menambah wawasan, pengetahuan, keterampilan yang terfokus dengan memperhatikan aspek pendukung serta pencapaian tujuan pembelajaran. Bu Guru, ini ya, susu kotak 1, biskuit 1, snack 1, 3.000, 2.000, dan 1.000. 6.000 ya, Bu? Halo Griwo, Ibu tadi lihat loh,
Kamu hanya bayar jajanan kamu ini tanpa menghitung jajanan yang ada di dalam saku celana kamu itu. Ini artinya kamu udah gak jujur loh sama ibu. Bu, itu enggak Bu, bukan gitu. Kriwo, yang sudah kamu lakukan ini termasuk tindakan korupsi. Korupsi bisa bermula dari hal-hal kecil, seperti ambil jajan berapa, ngakunya cuma berapa. Lama-lama yang kamu korupsi nilainya bisa lebih besar lagi. Maaf Bu Guru, saya nggak bermaksud. Korupsi itu tidak hanya dilakukan orang dewasa dan pejabat saja ya. Kita bisa saja melakukan, meski kecil-kecil. Kita harus bisa menahan dan menghentikannya. Harus jujur dengan diri sendiri dan orang lain ya. Yuk, kita biasakan diri untuk anti korupsi sejak dini. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Sobat Belajar, kita jumpa lagi di JB News Update. Yang muda, yang berkarya, yang belajar, yang berprestasi. Informasi seputar dunia pendidikan di Daerah Istimewa Yogyakarta akan kami hadirkan dalam JB News Update. Raskaven Got Talent sebagai ajang untuk menampilkan bakat yang dimiliki oleh siswa. JB News Update setiap hari Senin sampai Kamis pukul 15.00 sampai dengan 16.00. Sobat Belajar, kita kembali lagi di JB News Update dan kembali bersama saya Septando. Kali ini saya sudah bersama rekan Jainal dari Amikom Yogyakarta. Silakan rekan Jainal. Ya, terima kasih rekan Ando. SMK Negeri 4 Yogyakarta merayakan ulang tahun yang ke-48 dengan semangat, kreativitas, dan kerjasama yang luar biasa. Rangkaian acara selama sebulan penuh telah menghadirkan keragaman, budaya, dan semangat kolaborasi yang memukau. Perayaan ulang tahun ke-48 SMK Negeri 4 Yogyakarta tidak hanya menjadi momen untuk merayakan pencapaian sekolah, tetapi juga sebagai ajang untuk mempromosikan kebersamaan dan keberagaman budaya. Sejak 1 Februari 2024, berbagai acara mulai dari lomba-lomba hingga seminar dengan narasumber ternama telah diselenggarakan. Salah satu sorotan utama dari perayaan ini adalah kirab budaya, di mana setiap kelas berpartisipasi dengan membuat gunungan. Lebih dari 50 gunungan indah memperindah acara ini, menunjukkan semangat kreativitas dan kerjasama antar siswa, guru, dan panitia. Dalam merayakan ulang tahun yang ke-48 ini, kami sudah menyiapkan berbagai acara yang sudah 1 bulan lalu kita sudah rancang bersama dengan tim di sekolah, panitia sekitar 38 orang untuk merancang acara kita selama 2 hari. Diawali dengan hari pertama, itu acara lomba-lomba, seminar yang mendatangkan narasumber, baik dari Jogja sendiri maupun dari luar Jogja. Kami juga melibatkan sekolah lain, mengundang dari SMP untuk mengikuti acara seminar, sekaligus untuk promosi ke sekolah-sekolah yang ada di sekitar. Selain itu, kami juga menyiapkan acara kirab budaya, di mana pada kirab budaya ini kita merancang membuat gunungan. Setiap kelas membuat 1 gunungan, jadi ada sekitar 57 gunungan dari seluruh kelas 10, 11, dan 12, juga ditambah dari Bapak Ibu Guru ada 2 gunungan. Persiapan untuk acara ini telah dimulai sejak bulan sebelumnya, menunjukkan dedikasi dan komitmen tim panitia. Dalam sambutannya, Ketua Pelaksana Kegiatan menekankan pentingnya memperkenalkan dan melestarikan budaya Jawa. Harapannya adalah agar perayaan ini tidak hanya menjadi acara rutin, tetapi juga menjadi bagian dari warisan budaya yang bisa diadopsi oleh sekolah-sekolah lain. HUT
yang ke-48 ini kami mengusung kirab dan pertunjukan budaya, di mana kami ingin memperkenalkan dan membudayakan budaya kita, yaitu budaya Jawa. Di sini kita akan mengusung beberapa gunungan, jumlahnya kira-kira 60 gunungan. Ini saya kira adalah gunungan terbanyak di pertunjukan SMK, karena memang setahu saya sejauh ini belum ada sejumlah sebanyak itu, 60 gunungan selama melakukan kirab pertunjukan. Tema acara Abinaya Abipraya Cadisasa yang berarti semangat mempunyai harapan yang cemerlang menjadi sorotan lainnya. Ketua Panitia berharap tema ini akan memotivasi siswa untuk memiliki harapan yang tinggi dan tidak ragu dalam menentukan masa depan mereka. Puncak acara hari ini ditandai dengan kirab gunungan dan penampilan ekstrakurikuler bernuansa budaya, diikuti dengan pemotongan tumpeng dan konser musik dari band lokal Fadesta. Acara ini tidak hanya menjadi perayaan ulang tahun sekolah, tetapi juga sebagai momen untuk bersenang-senang, berkolaborasi, dan memperkuat rasa kebersamaan. Harapan kami memberi tema harapan cemerlang itu untuk kedepannya bisa nggak overthinking lagi, karena kita semua pasti punya harapan dan bisa dicapai asalkan kita terus berpikir positif. Dengan semangat kolaborasi dan kebersamaan yang terpancar dalam setiap acara SMK Negeri 4 Yogyakarta berhasil menyelenggarakan ulang tahun ke-48 yang meriah dan berkesan. Semoga semangat ini terus menginspirasi dan memperkuat ikatan di antara siswa dan seluruh komunitas sekolah. Tim Liputan JBTV melaporkan. Keren sekali ya kreativitas dari anak-anak SMK Negeri 4 Yogyakarta tadi. Iya, betul sekali ya, dari siswa SMK Negeri 4 memang menyiapkan sekian banyak gunungan yang kemudian dikirap di lingkungan sekolah. Lalu ada fashion show juga, dan ini merupakan bagian dari bentuk kreativitas setiap kelas. Kemudian dari sekolah itu juga terlihat bagaimana upaya untuk bisa memberikan yang terbaik. Baik Sobat Belajar, kita menuju ke berita selanjutnya. Balai Tekomdik Dasdikpora DIY menggelar kegiatan bimbingan teknis atau BIMTEK Produksi Media Pembelajaran bersama 30 sekolah model berbasis TIK atau Jogja Smart School. Kegiatan tersebut dihadiri oleh sejumlah 30 guru dari 30 sekolah model berbasis TIK. Acara ini diadakan dengan tujuan utama meningkatkan kapasitas dan kualitas guru dalam bidang pendidikan serta kinerja kreativitas dalam pendidik. Sobat Belajar, Balai Teknologi Komunikasi Pendidikan melaksanakan bimbingan teknis untuk sekolah model berbasis TIK atau Jogja Smart School yang dilaksanakan di bulan Februari untuk 2 angkatan sekaligus. Untuk angkatan pertama diperuntukkan guru atau pengelola jaringan di sekolah masing-masing, dan angkatan kedua untuk para guru IPS. Pemateri pun datang tidak hanya dari internal Balai Tekomdik namun juga dari TVRI. Selain itu, para peserta juga memaparkan hasil-hasil video vlog yang dibuatnya, karena tema yang dilaksanakan kali ini adalah tema untuk membuat video vlog di sekolah masing-masing, sekaligus untuk persiapan lomba video vlog bagi 30 sekolah model berbasis TIK. Selain itu, pemateri dari PTP Balai Tekomdik juga memberikan gambaran tentang bagaimana cara membuat media video vlog, termasuk teknis dalam membuat video vlog bagi sekolah yang akan memproduksi video tersebut. Tidak hanya materi saja, para peserta juga diajak untuk praktek langsung bagaimana cara mengelola dan merancang sebuah video produksi menggunakan kamera yang dimiliki, dari kamera smartphone maupun kamera-kamera profesional, sehingga para peserta dapat mengerti langsung cara membuat video vlog yang akan diproduksinya. Para peserta nampak antusias dan saling memberikan masukan satu dengan yang lain untuk menghasilkan sebuah video vlog yang maksimal. Seluruh ruangan di area Balai Tekomdik dieksplor untuk ajang berlatih ketika nanti kembali ke sekolah akan mengeksplor sekolah masing-masing dalam penugasannya. Setelah mengeksplor seluruh ruangan di Balai Tekomdik, para peserta mulai akan menata video tersebut dan akan dijadikan bahan untuk presentasi. Dan kita lihat bagaimana keseruan mereka ketika mengeksplor di setiap ruangan di Balai Tekomdik dengan berbagai fasilitas yang ada. Tim Liputan JBTV melaporkan.
Iya, Sobat Belajar, itulah tadi rangkuman berita yang kami hadirkan di JB News Update kali ini, bagaimana dari sekolah-sekolah maupun kegiatan di internal Balai Tekomdik. Dan yang paling spesial kali ini saya bersama teman-teman mahasiswa dari Amikom Yogyakarta. Sebelumnya ada Felita dan saya sekarang sudah bersama Jainal. Bagaimana rekan Jainal perasaannya pertama kali? Ini pertama kali atau sudah berapa kali? Untuk Ini pertama kali. Pertama kali menyampaikan berita. Bagaimana kesannya magang di Balai Tekomdik? Magang di Balai Tekomdik ini sangat senang sekali ya. Karena di Balai Tekomdik ini saya dapat pelajaran-pelajaran baru seperti ini contohnya. Salah satunya sekarang ya. Benar. Kemarin juga jadi operator di radio itu pertama kali. Oh, sempat juga ikut di JB Radio juga di sana. Siaran radio juga. Siaran radio juga sudah. Pengalaman-pengalaman yang baru siaran itu. TV, Iya, baca benar. berita. Sempat terjun ke lapangan juga kan waktu itu? Iya, sempat yang wawancara di sekolah itu. Di SMK Negeri 4 yang tadi baru saja berita yang kita sampaikan. Mungkin dari proses yang didapatkan di sini ada pesan nggak sih buat Sobat Belajar yang mungkin ingin magang di Balai Tekomdik? Bagaimana tipsnya atau apa yang harus dipersiapkan? Silahkan. Mungkin buat yang ingin magang di sini, kalau kayak merasa takut atau gimana gitu, nggak usah takut karena di sini orang-orangnya tuh baik, ramah-ramah. Dibimbingnya juga bagus, pelan-pelan. Kalau nggak tahu dikasih tahu gitu. Jadi bertahap ya, artinya bisa saling sharing dan belajar bersama. Benar. Terima kasih Jainal, sukses selalu untuk studinya. Mudah-mudahan nanti berhasil sesuai dengan apa yang diharapkan cita-citanya. Amin. Dan demikian perbincangan tersebut mengakhiri JB News Update kali ini. Dan saksikan siaran JBTV melalui live streaming di jbtv.jogjabelajar.org dan YouTube channel Jogja Belajar. Kami nantikan pula video berita atau dokumentasi kegiatan sekolah Sobat Belajar untuk dapat kami tayangkan di JBTV. Sampai jumpa, JBTV, TV-nya Pelajar Jogja.